Aksa berhasil menemui Damar dan juga sang nenek untuk mengambil anak kembarnya. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih bener-bener makin seru. Walaupun kita capek dengan kejahatan yang ada, kenapa gini, kenapa gitu, tapi pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Aksa bertemu kembali dengan anak kembarnya. Ini sih betul-betul butuh perjuangan banget ya teman-teman sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini memang demi kebaikan, kalau ini adalah prosesnya, ya mau gimana pun juga harus dilewati dulu. Apalagi kita pun juga semua tahu banyak hal yang bakal terjadi dan juga kejutan-kejutan yang datang. Selain di episode sebelumnya kita melihat orang baru, karakter baru, yaitu sang nenek dan juga Damar, kita pun juga nanti melihat akan ada alur cerita baru yang mana ini bakal mempersulit Galang ibaratnya untuk bisa bikin masalah baru atau bikin hal-hal yang selalu mengganggu Aksa dan juga Amira. Ribet ya teman-teman. Kayak nggak pernah ada habisnya aja gitu permasalahan, tapi nggak apa-apa. Kita nikmati dulu saja alur ceritanya akan membawa seperti apa. Oke, kita langsung aja. Banyak hal yang terjadi. Hingga pada akhirnya, Aksa merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan yang Aksa temui bayi tersebut di episode sebelumnya. Entah kenapa Aksa merasa kalau bayi yang ia temukan di episode sebelumnya tuh benar-benar ada feeling yang dimana Aksa ngerasa kalau anak tersebut adalah kayaknya ada ikatan batin dengan dirinya. Awalnya sih Aksa cuek aja, sama seperti yang udah menjelaskan di video-video sebelumnya. Cuman untuk momen kali ini tuh bener-bener pada akhirnya berhasil membuat Aksa menyadari kalau Aksa tuh harus menemui anak tersebut. Nah, Aksa tuh mikirnya kayaknya mau temuin anak itu lagi deh. Mau ngasih uang aja untuk uang susu lagi, untuk uang makan dan lain sebagainya macam. Bisa simpel itu. Cuman akhirnya bertemulah Aksa bersama dengan Damar. Yap. Damar adalah pribadi yang sangat baik ya teman-teman. Maksudnya cukup senang juga karena orang yang baru yang datang dan masuk adalah karakter yang sangat baik. Bukan karakter yang antagonis, tapi benar-benar karakter baik yang dimana di momen-momen seperti ini kita butuhkan. Nggak kebayangkan teman-teman kalau anaknya Aksa misalnya ditemukan sama orang yang jahat. Waduh, ini sih pasti bakal jadi pikiran banget ya buat Aksa. Nah, alhamdulillahnya anaknya Aksa ini pada akhirnya ditemukan oleh orang yang baik. Yang mana ini benar-benar bikin kagum banget nih teman-teman. Karena pada akhirnya berada di tempat yang sangat tepat lah. Yap, Damar pun senantiasa bersama dengan sang nenek mengurus anaknya Aksa ini. Bahkan mau memberikan sebuah nama. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, sebagai info kalau mungkin teman-teman lupa, kalau anak Aksa yang kembar, yang cowok itu lahir dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit pun, sangat tampan, lucu, menggemaskan, yang mana ini benar-benar bakal bikin Aksa nanti bahagia. Nah, singkat cerita, bertemulah nih balik lagi Aksa bersama dengan Damar dan juga nenek. Pada awalnya Aksa datang ingin menanyakan apakah melihat nenek-nenek yang menurut Aksa di episode sebelumnya dijelaskan ciri-cirinya, karena Aksa sudah memberikan uang kepada orang tersebut untuk mengurus bayi yang kini dipegang oleh sang nenek dan juga Damar. Kaget teman-teman nenek dan juga Damar karena nenek dan Damar pun baru menemukan bayi tersebut di sekitar rumahnya. Yang mana ini ditemukan oleh Damar. Pokoknya Damar menceritakan semuanya kenapa ini semua bisa terjadi. Lalu banyak hal yang bikin Aksa pun juga bingung. Dan pada akhirnya bikin Aksa kaget, ternyata Aksa ditipu oleh orang sebelumnya yang ditemui sebelumnya. Akhirnya Aksa pun juga tahu teman-teman. Wah, Aksa marah dan juga kecewa. Nah, akhirnya disuruhlah Aksa masuk ke dalam rumahnya Damar dan juga sang nenek. Di rumah tersebut, sang nenek pun juga menceritakan teman-teman kalau baik itu kepada Aksa maupun juga kepada Damar, sama-sama bercerita maksudnya, terutama kepada Aksa, kalau anak ini nenek sangat kasihan karena ditemukan dalam kondisi yang kedinginan, kehausan di malam hari dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya nenek pun berkata kalau Damar sudah memberikan susu untuk diberikan kepada bayi tersebut. Aksa pun merasa bersyukur. Lalu Aksa pun memeluklah anak tersebut teman-teman. Aksa merasa semakin dekat, perasaan yang Aksa rasain pun juga semakin
kok kenapa yang ngerasa deket sama anaknya dan lain sebagainya macamnya. Nanti baru kenapa pada akhirnya Aksa ketika Aksa mendapatkan info dari Lian Bagaskara kalau Amira ini lahir anaknya kembar, bukan cuman satu aja. Nah, di momen inilah yang pada akhirnya membuat Aksa pun juga ngerasa apakah ini jawabannya. Tapi kan tentu aja Aksa nggak bisa memutuskan sendiri, cuman Aksa cerita nih sama Damar dan juga Nenek kalau iya baru diberitahu kalau anak itu kembar, dan usia anak ini persis banget lahir di tanggal dan jam yang sama dan umur yang sama. Lalu juga digambarkan kalau anak Aksa ini kembar, yang satu perempuan dan satu laki-laki, dan yang dipegang Aksa ini adalah anak laki-laki yang mana sempat diurus sama nenek dan juga Damar. Akhirnya sang nenek pun bersama dengan Damar mengatakan kepada Aksa, coba dulu aja Pak dicek, barangkali bisa diuji tes DNA dan lain sebagainya macamnya untuk meyakinkan, karena kalau ngelihat dari cerita Bapak sepertinya adalah orang tuanya dan juga orang baik. Karena sejujurnya Pak, di daerah sini tuh banyak sekali orang-orang pengemis yang begitu jahat, hanya ingin manfaatin uang dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya Aksa pun memutuskan bersama dengan Damar untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit. Lian datang, Amira pun juga datang, sekaligus juga kaget karena bingung teman-teman. Maksudnya tuh happy dengan anak yang sebelumnya, meskipun ada kurangnya, tidak sempurna. Tapi ya namanya orang tua kan pasti bisa menerima anaknya dengan sangat baik. Tapi itu jauh lebih senang lagi, jauh lebih happy lagi, karena pada akhirnya ternyata punya anak kembar yang mana yang satunya tuh begitu sempurna dan sangat tampan. Jadi seperti mengobati lah sedikit yang terjadi di episode sebelumnya. Walaupun tanpa pengecualian ya. Ini pun pada akhirnya ya udah, kata Lian Bagaskara, kita cari Galang karena Lian Bagaskara udah tahu kalau bidan tersebut itu memang memang orang suruhan dari Galang, atau bukan orang suruhan tapi dipaksa dan diancam oleh Galang. Akhirnya ya udah, akhirnya Galang dan juga Lian pun juga memutuskan, Lian dan juga Aksa pun menyuruh untuk memutuskan untuk langsung datang ke rumah sakit. Tuh jadi belibet ya teman-teman, mohon maaf nih saking kesal sama Galang nih, kalau ngebahas Galang tuh suka kesal, maaf ya, mohon maaf nih, agak belibet, mohon maaf banget. Nah, kita lanjut lagi. Akhirnya setelah datang ke rumah sakit pun langsung dilakukan tes DNA. Nah, tes DNA ini membutuhkan beberapa jangka waktu, nggak langsung jadi nih, ada beberapa hari. Nah, selama hari inilah Lian, Bu Yuni pun mengingatkan kepada Aksa untuk berjaga-jaga aja, takutnya ada orang jahat yang mana ini bisa jadi Galang bakal datang untuk mensabotase hasil tes DNA tersebut. Walaupun mungkin Mimin rasa teman-teman udah capek dengan pembahasan tes DNA, kenapa ini, kenapa begitu, dan lain sebagainya macam. Tapi ya memang ini adalah proses yang harus dilakukan. Bisa aja sih dibawa sama Aksa, tapi kan nenek pun juga sama Damar butuh validasi, butuh bukti, supaya ketika mereka melepas, anak tersebut tuh melepas ke orang yang tepat. Karena ya inilah teman-teman, maksudnya karakter yang cukup bakal disenangi deh Mimin rasa, karena sang nenek pun dan Damar pun juga nggak yang ngoyo banget gimana-gimana, tapi benar-benar memberikan intuisi, memberikan pendapatnya, memberikan beberapa ilmunya. Kalau ya bagi kita sih bukan uang ya, karena yang terpenting ini anak memang kembali kepada orang tuanya. Karena kalau mendengar kasusnya sempat dibawa oleh orang jahat, berarti harusnya Aksa ini orang tuanya. Tapi ya ibaratnya tes DNA tuh adalah proses untuk biar sah aja deh gitu teman-teman. Sama kalau kita kayak kuliah, kalau udah beres tuh, udah lulus nih, kan sebetulnya wisuda tuh wajib nggak wajib ya, cuman kan karena sayang aja kalau nggak ikut, ya biar valid aja kalau gitu udah kuliah gitu loh. Nah kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu, biar tervalidasi. Oke, ini anaknya Aksa, tapi demi kebaikan bersama ya udah kita tes aja bareng-bareng. Dan menurut Mimin sih nggak salah juga, karena emang apalagi Aksa sama Amir tuh udah di tahap kayak capeknya tuh kayak udah, aduh ini apa lagi sih, ini cobaan apa lagi sih, karena ya gimana nggak capek dan nggak pasrah, setiap hari diganggu, ada aja halangannya. Belum lagi Galang ini ternyata masih hidup, mengganggu ini dan itu. Ini kan pada akhirnya bikin Aksa dan juga Amira tuh ngerasa, aduh ini sih bener-bener ganggu banget ya, ternyata semengganggu ini gitu loh. Makanya ya mau nggak mau Aksa dan Amira pun juga ya udah hadapin aja, yang terpenting anaknya bisa kembali dan berkumpul lagi. Itu yang paling penting teman-teman. Makanya ini benar-benar bikin senang banget, bahagia deh pokoknya. Apalagi melihat banyak hal yang terjadi juga, banyak hal yang bikin happy juga tuh, termasuk ini ya, berkumpulnya kembali anaknya gitu. Dan itu tentu aja bikin Galang panik.
ketar-ketir karena Aksa justru malah menemukan anak kembarnya. Karena kan Galang tuh udah mikir, nih akhirnya nih anaknya Rahardian keturunannya ada yang menjadi orang miskin nih. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan melindungi anak kembarnya Aksa. Dan juga justru dipertemukan dengan orang baik seperti Damar dan juga Nenek. Wah, ini luar biasa. Terima kasih buat Damar dan juga Nenek karena mau jujur, karena mau bantu Aksa untuk bisa mempertemukan kembali bersama dengan anak kandungnya. Dan tentu saja Galang bakal langsung diringkus oleh tentu saja si Lian Bagaskara. Nah, kebayang teman-teman betapa paniknya Galang karena harus berurusan kembali dengan Lian dan bakal dihajar habis-habisan oleh Aksa. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.